Kumaha tuh? Kok saya malah jadi tersungkur? Maaf. Ya saya yang maaf ya. Karena kepala kamu ada di depan saya. Terlalu dekat. Jadi jaga jarak ya. Jangan kalah sama kendaraan. Jaga jarak. Oh, terima kasih, terima kasih. Bagaimana, Komandan? Ada perintah apa? Loh kok retribusi? Ya jelas, PKL harus bayar retribusi. Itu udah peraturan, ada. Kemarin kan juga harus bayar begitu. Kok pakai tanya lagi? Loh katanya ini dilarang. Dilarang berbohong nekat ya tetap bayar retribusi mana? Mana? Gimana tuh nih? Ya seharusnya kalau kamu melarang ya kamu nggak boleh minta retribusi. Kan yang melarang pemerintah. Bukan saya. Retribusi urusan saya. Mana? Retribusi mana? Mana? Ah sama aja dengan Indius perampok kabehnya. Dah nih. Nah gitu. Itu baru namanya smart. Pinter. Goblok. Jare pinter kok goblok iki gimana tuh kamu tuh kok omongan kok gak konsisten gitu loh. Ya maksudnya gitu. Ya udah, kamu lanjutin ya. Lanjutin gimana? Ya jualan masa mau tidur. Ya. Aku pulang dah. Tapi hati-hati. Saya peringatkan ya. Ini mungkin dalam waktu dekat akan ada rahasia. Jadi hati-hati Le. Sebenarnya kalau kamu bisa diberitahu nggak boleh jualan di sini. Cari tempat yang lain. Ah tempat lain. Kan sudah disediain pasar. Udah disediain itu untuk relokasi. Sediain tapi juga bayar harganya mahal. Buat saya buat bayar itu apa? Gak ada uang. Mendingan begini. Kalau ada rahasia lari, udah selesai. Ya udah, urusan kamu. Dikasih tahu nggak ngerti. Blok tendani. Koi. Aku udah kasih tahu nggak ngerti. Bicara sambil jalan kayak begitu. Kayak orang gila kayak begitu. Apa Fred? Kini nanti akan ada rahasia. Rahasia apa? Nah ini kan zona merah. Ini nanti kita akan digusur paksa kita jualan di sini. Oh, berarti terus gimana? Ya gimana lagi padahal kita kan ya di negeri ini butuh makan, butuh ngais rezeki. Nah sekarang tinggal Lek Karyo mau digusur apa mau mempertahankan hak Lek Karyo sebagai warga negara yang berhak mengais rezeki hidup di negeri ini. Terus ya udah kalau mau mempertahankan wong kamu mau berlindung kepada siapa? Mau berlindung kepada pemerintah, wong pemerintah yang berkepentingan menggusur kamu. Mau berlindung kepada wakil, wong wakilnya justru minta yang kamu layani. Sekarang sudah tidak ada yang melindungi kamu selain diri kamu sendiri. Kamu tidak bisa berharap kemana-mana. Ah berarti gimana ini? Ya udah kalau mau mempertahankan kumpulin teman-teman kita pertahankan tempat untuk mengais rezeki ini. Kalau sewaktu-waktu nanti aparat datang ke sini. Oh ya kalau begitu yuk kita kumpulin teman-teman semuanya sekarang. Yuk sekarang. Pasukan siap gerak. Lencang depan gerak. Kumaha tuh? Kok saya malah jadi tersungkur? Maaf. Ya saya yang maaf ya. Karena kepala kamu ada di depan saya. Terlalu dekat. Jadi jaga jarak ya. Jangan kalah sama kendaraan. Jaga jarak.
Oh, terima kasih, terima kasih. Bagaimana, Komandan? Ada perintah apa? Begini, ini pasukan harus menjalankan perintah keputusan pemerintah daerah bahwa untuk kita diperintahkan menjalankan tugas membersihkan zona merah dari pedagang kaki lima. Perintahnya begitu, Saudara. Komandan? Betul. Baik, baik, baik. Kapan, maaf kalau kita boleh tahu kita mau diberangkatkan, Komandan? Ini sama sekali kagak sangar ini pasukan saya. Punya pasukan 2 aja sama. Siap, Komandan. 86, Komandan. 86 urusannya apa? Ya, 86. Oh, 2 pasukan kok nggak jelas semuanya. Dah, mari sekarang berangkat. Sekarang juga kita menuju zona merah. Semua pedagang kalau masih bisa kita peringatkan. Kalau nggak bisa kita gusur paksa. Sekarang juga bergerak. Saudara-saudara semuanya. Benar apa yang dikatakan kampret. Kita sekarang sebagai rakyat sudah terlantar, tidak ada yang memperhatikan kita. Siapa lagi? Kita tidak bisa berharap kepada elit untuk melindungi nasib kita. Mereka mendekati kita kalau ada maunya. Kalau merayu-rayu minta suara baru mereka mendekati kita. Tapi kalau ada persoalan-persoalan begini, setelah mereka mendapatkan suara kita, mereka lari meninggalkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maka saudara-saudara, yang bisa melindungi kita hanya diri kita sendiri. Maka dari itu kita ini sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia, betul? Kita oleh Tuhan diberi hak hidup sepenuhnya di bumi dan di tanah air kita, betul? Dan secara hukum ideologi dasar negara kita harus dan wajib dilindungi oleh negara, betul? Kita hadapi nanti siapapun yang datang, oke? Nah, yang penting saudara-saudara, jangan sampai ada yang berbuat anarkis. Nanti semua harus tahan emosi. Jangan ada yang emosional, jangan ada yang bertindak kekerasan. Mari kita tunjukkan kita orang kecil lebih dewasa dari mereka. Oke, yuk siap semuanya, yuk. Pasukan siap gerak. Lencang depan gerak. Maaf, saya sudah tahu. Saya sudah bisa menghindar, maaf. Perintah selanjutnya apa, Komandan? Segera saja perintahkan, kita disuruh apa? Mari segera kita kerjakan bersama-sama, Komandan. Baik, itu perintah supaya mereka segera pergi, kalau tidak akan digusur paksa. Baik, Komandan, saya akan perintahkan kepada mereka. Silakan. Maaf, Pak Karyo. Bagaimana? Ini maaf ya, kalau nanti ada kata-kata saya yang salah, maaf ya. Sekiranya omongan saya kurang enak di hati Pak Karyo, saya mohon maaf ya. Sebab ini saya cuma menjalankan tugas ya. Mohon maaf sekali lagi, maaf. Tolong Pak Karyo bisa pindah dari tempat ini. Sebab ini merupakan tempat zona merah. Maka dari itu tolong ya Pak Karyo.
Ini sama sekali tidak ada tegasnya. Yang tegas. Bikin atau saya gusur. Kalau begitu maaf komandan, perintah sendiri saja. Diperintah kok malah balik. Dek Karyo, sudah diperingatkan berkali-kali, maaf Dek, kalau saya terpaksa harus bertindak tegas menggusur Lek Karyo dan kawan-kawan dari tempat ini. Maka dari itu sebab saya juga sebatas menjalankan perintah. Nah, Lek Karyo sebagai warga negara seyogyanya mengikuti peraturan pemerintahan yang ada. Jadi jangan mengganggang, jangan melawan peraturan yang sudah ada. Itu kalau Lek Karyo benar-benar ingin menjadi warga negara yang baik. Jadi warga negara yang baik itu susah loh Mas Parjo. Loh kok susah gimana? Apa susahnya mengikuti peraturan? Gak boleh di situ selesai. Gampang kan? Gampang Mas. Tapi coba, kalau mengikuti peraturan kita disuruh pergi. Tapi kalau kita mengikuti dasar negara, kita punya hak hidup di negeri ini yang harus dilindungi. Kalau kita disuruh pergi, kemudian hilang kehidupan kita, itu berarti kita juga justru tidak mengikuti pedoman dasar negara atau ideologi Pancasila. Nah, sekarang bagaimana? Apakah peraturan pemerintah itu melindungi hak-hak hidup kami atau tidak? Kalau tidak melindungi, lantas bagaimana kita ukur? Ya? Mari perda atau perdes bangun jiwa yang mau mengusir kita. Dari sisi ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu memberi hak hidup kepada kita semua. Lah kok mau diusir? Kita enggak dikasih tempat. Nah, berarti kuasa pemerintah desa bangun jiwa mau melebihi Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kita butuh keadilan dan butuh rasa kemanusiaan. Kok kita mau diusir begitu saja tanpa dikasih solusi? Bagaimana? Ya saya pusing kalau begini. Saya enggak tahu Prat, itu urusan mereka. Loh, makanya saya mengajak berbicara Mas Parjo, bukan Mas Parjo sebagai aparat, tapi kita berbicara dari hati ke hati. Nah, mari. Maka saya mengajak Mas Parjo sebagai manusia sesama bangsa mengkritisi. Benarkah, sudah betulkah peraturan desa itu sejalan dengan dasar negara Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang itu harus diataati oleh siapapun seluruh elemen bangsa ini mulai dari presiden sampai tukang becak. Kalau memang itu peraturannya yang tidak sesuai dengan Pancasila, jangan rakyat yang diusir, tapi peraturan itulah yang harus dirubah.